Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Art Movie. Kali ini kami akan membahas sebuah film lama yang berjudul The Italian Job. The Italian Job merupakan film aksi kriminal sebuah perampokan. Dirilis pada tahun 2003, disutradarai oleh F. Gary Gray, dibintangi oleh Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Sid Green, Mos Def, dan Donald Sutherland. Film ini bercerita tentang sebuah perampokan di Italia yang pada akhirnya salah satu tim berkhianat karena ingin menguasainya sendiri. Dengan strategi yang dibuat oleh tim, mereka mencoba untuk mengembalikan kembali hasil rampokannya. Bagaimana keseruan film ini? Apakah mereka berhasil mengembalikan hasil rampokan mereka kembali? Mari kita langsung saja mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan John yang merupakan seorang perampok berangkas tengah mengumpulkan anggota timnya. Dia berencana akan merampok emas batangan senilai 35 juta dolar. Emas ini adalah hasil rampasan gangster Italia beberapa minggu sebelumnya. Kini berangkas tersebut berada di Venesia. Anggota tim yang dikumpulkan oleh John terdiri dari Charlie, Lyle, Rob, Steve, Gilligan. Charlie bertugas menjadi pimpinan dalam menjalankan aksi ini, sementara Lyle bertugas mencari sisi sudut rumah yang akan diincar. Steve bertugas memasuki target dan menandai lokasi tepat di bawah berangkas dengan bantuan data dari Lyle. Dan Gilligan bertugas memasang peledak karena tempat berangkas tersebut berada di lantai 3 dari sebuah rumah bertingkat. Rob dan Lyle bertugas mengelabui penjaga dengan membuat berangkas palsu yang dimuat di dalam boot. Setelah semua siap, peledak diaktifkan dan seketika berangkas pun jatuh ke bawah. Boot yang dipersiapkan Rob langsung meluncur dan dikejar oleh penjaga. Namun berkat keahlian Rob, mereka dapat kabur dari kejaran. Di sisi lain, John dan Charlie sedang berada di dasar untuk membuka berangkas yang asli. Dengan keahlian John, berangkas pun dapat dibuka dan emas batangan tersebut segera dipindahkan. Singkat cerita, mereka semua bertemu di sebuah gunung salju untuk membahas tentang keinginan dari masing-masing setelah apa yang diperolehnya. Namun saat mereka hendak kembali, di tengah jembatan mobil mereka dikepung dari kedua arah. Ternyata Steve berkhianat dan ingin menguasai hasil rampokannya sendiri. Saat Steve menembak John, Rob dengan sigapnya menjatuhkan mobil ke dalam air. Steve kemudian menembaki mereka hingga jasad John mengapung dan Steve mengira mereka semuanya sudah mati. 1 tahun berlalu setelah kematian John, anak John sekarang sudah tumbuh lebih dewasa. Kini dia mewarisi bakat ayahnya yang dapat membuka berangkas secara cepat dan kini ia bekerja untuk polisi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Stella kembali ke kantor. Di sana Charlie sudah menunggunya. Charlie memberitahu kepada Stella bahwa dia sudah menemukan Steve. Namun Stella tidak terlalu menanggapi Charlie dan justru mengusir dari kantornya. Hingga larut malam, Stella masih bimbang memikirkan perkataan Charlie. Sehingga akhirnya Stella menelepon Charlie dan berkata dia ingin melihat orang yang telah membunuh ayahnya. Dari sini Charlie menemui Rob dan berkata bahwa Stella ikut dan dia adalah ahli berangkas seperti ayahnya. Keesokan harinya, Charlie mengumpulkan semua tim untuk bertemu dengan Stella. Satu persatu diperkenalkan, dari mulai Lyle yang merupakan seorang hacker, Gilligan seorang ahli peledak, Rob si pengendara yang tercepat, dan Charlie sendiri adalah seorang pencuri ulung. Malam harinya mereka berkumpul untuk membahas tentang pengambilan kembali emas yang pernah mereka rampok. Mereka sudah mengetahui kediaman Steve. Strategi yang dilakukan adalah akan masuk dan mengangkut emas saat Steve pergi. Dan Stella membutuhkan waktu 5 menit untuk membuka berangkas tersebut. Kemudian mereka mulai menghitung lama waktu pelarian yang mereka butuhkan untuk membawa emasnya. Keesokan harinya, Charlie, Gilligan, dan Lyle mengawasi rumah Steve, sementara Rob mengawasi lalu lintas. Setelah itu mereka berkumpul untuk mendiskusikan hasil observasinya. Mereka berpendapat bahwa butuh waktu 33 menit untuk sampai ke tujuan karena lalu lintas yang macet. Charlie menemui Stella untuk menyampaikan bahwa
Mereka butuh rekaman rumah Steve. Kemudian Charlie mempunyai ide untuk memasukkan Stella ke dalam dengan menyamar sebagai teknisi TV kabel. Karena mereka sudah bersiap dengan aksi untuk memotong kabel yang menuju rumah Steve. Keesokan harinya, Lyle dan Rob mengawasi teknisi TV kabel. Di sini Rob dengan keahliannya mengencani si tukang servis dan berhasil menduplikat kunci. Di dekat rumah Steve, Gilligan memotong kabel TV yang menuju ke rumah Steve. Saat Steve hendak menonton TV, Steve mendapati semua TV tidak keluar gambar, sehingga Steve segera memanggil satpamnya untuk mencarikan teknisi TV kabel. Karena telepon rumah Steve sudah disadap oleh Charlie dan tim, Charlie berpura-pura menjadi penyedia layanan teknisi TV kabel. Dia akan mengirim teknisi segera yang sedang berada di daerah sana. Kamera pun dipasang di baju Stella untuk memata-matai rumah Steve. Charlie berkata dia butuh lokasi brankas yang akan menjadi target. Kemudian Stella pun masuk ke rumah Steve dengan seragam teknisi TV kabel. Dengan bantuan Charlie dan tim, TV kabel dengan mudahnya diperbaiki oleh Stella. Saat pulang, Steve mencoba mengajak Stella berkencan. Mulanya Stella enggan, namun demi memuluskan tujuannya, Stella pun mengiyakan tawaran kencan Steve. Rencana berikutnya adalah saat Steve nanti keluar bersama Stella, maka tim akan masuk dan membawa berangkas keluar. Scene beralih ke penyusunan strategi pengambilan emas. Mereka mulai menghitung jarak dan beban yang akan mereka muat dan melakukan simulasi. Tapi tampaknya mereka butuh tambahan mobil untuk mengangkut semua beban dan harus dilakukan modifikasi kepada mobil untuk menjalankan aksinya. Rob pun kemudian merekomendasikan temannya untuk menangani modifikasi mobil yang akan mereka gunakan untuk aksi. Setelah selesai, semua mobil langsung diuji coba. Scene berpindah ke Steve yang kembali menjual emasnya ke Yevon. Namun Yevon curiga tentang emas yang pernah dicuri dari Italia. Ciri-cirinya sama dengan emas yang dijual oleh Steve ini. Karena takut terbongkar rahasianya, Steve pun segera menembak Yevon lalu pergi. Setelah penembakan itu, sepupu Yevon bernama Maskov datang dan melihat Yevon yang sudah tewas. Scene berpindah ke Charlie dan Gilligan yang menemui seorang teman untuk membeli bahan peledak. Scene berpindah ke toko Yevon di mana Maskov menanyai semua pekerjanya. Lalu salah satu pekerja itu berkata bahwa sebelum ada yang menanyakan soal emas dengan gambar penari Bali sebelum Yevon tertembak, Maskov segera menemui orang yang dianggap tahu soal itu, yaitu si pemilik bahan peledak. Di markas, Charlie dan tim sudah siap untuk memulai aksinya. Scene berpindah ke Steve yang pergi untuk berkencan dengan Stella. Sementara Charlie dan tim bersiap untuk melakukan aksinya. Namun saat menjalankan aksi ternyata di luar dugaan, tetangga Steve sedang mengadakan pesta sehingga mereka tidak jadi beraksi. Saat makan malam, Stella tidak sengaja mengungkapkan sebuah quote yang sama dengan yang pernah diucapkan oleh John. Sontak Steve jadi tahu bahwa Stella adalah anak John dan dia sedang dimata-matai. Karena merasa kesal, Charlie dan Rob menghampiri Steve kemudian memukulnya. Keesokan harinya, saat Charlie dan tim sedang di markas, Lyle memberitahu bahwa Steve akan memindahkan berangkasnya dengan menggunakan mobil lapis baja. Kesempatan ini justru langsung dimanfaatkan oleh Charlie untuk mengiring emas tersebut menuju lokasi yang sudah mereka tentukan, dengan lalu lintas yang dimanipulasi oleh Lyle tentunya. Si pemilik bahan peledak yang pernah didatangi Charlie menelepon dan mengatakan bahwa Charlie sedang dicari oleh Maskov karena dia diduga orang yang telah membunuh Yevon. Charlie sedang menyiapkan bahan peledak dan memasang di dalam rel kereta. Di sisi lain, Maskov berangkat untuk mencari Charlie. Setelah persiapan sudah matang, tim berada di posisinya masing-masing. Di rumah Steve, mobil lapis baja sudah datang, namun ternyata ada 3 mobil. Charlie kemudian meminta Lyle untuk menghitung ground clearance semua mobil. Dia meminta mengikuti mobil dengan ground clearance paling rendah, karena itu berarti yang ada muatannya. Truk yang memuat emas sudah diidentifikasi, yaitu nomor 128. Kemudian Lyle mengarahkan truk tersebut menuju ke lokasi yang telah dipasang peledak. Setelah truk masuk ke lokasi, Charlie dan tim lainnya berangkat, dan Lyle menutup jalur dengan menghentikan kontrol kereta. Tepat di lokasi yang sudah ditentukan, peledak diaktifkan, dan truk masuk ke dalam. Stella yang bertugas membuka brankas awalnya sedikit mengalami kesulitan, karena Steve sudah mengganti brankas tersebut sebelum dipindahkan. Namun berkat keahlian Stella, brankas akhirnya dapat dibuka. Setelah terbuka, emas segera dipindahkan ke masing-masing mobil.
Tidak semudah itu, Charlie, Stella, Rob harus menghadapi anak buah Steve yang mengejarnya menggunakan motor. Namun berkat keahlian Rob, kedua anak buah Steve dapat diatasi. Saat sampai di luar, Steve mengikuti mereka dengan helikopter. Steve memilih mengikuti mobil Charlie saat ketiga mobil beroncar. Charlie masuk ke dalam gedung, namun helikopter Steve tetap mengikutinya, hingga Charlie menabrakkan mobilnya ke baling-baling belakang helikopter yang membuat akhirnya helikopter berhenti. Tetapi Steve tidak menyerah, dia turun dan mengejar Charlie dengan mobil. Charlie sengaja memancing Steve untuk menuju gerbong kereta seperti yang sudah mereka rencanakan. Di balik gerbong, Charlie sudah menunggu Steve dan berkata bahwa kini Steve sudah tidak punya apa-apa karena kini emas sudah ada di tangan mereka. Saat Steve menodongkan pistol ke arah Charlie, anak buah Maskov dari belakang gantian menodongkan pistol ke Steve. Steve mengajak Maskov untuk membuat kesepakatan dengan berbagi emasnya. Namun Maskov lebih memilih sepakat dengan Charlie dan mendapat bagian serta dapat membalas dendam atas kematian Yevon. Sebelum Steve diserahkan ke Maskov, Stella sempat menghajarnya dulu, dan film pun berakhir dengan Charlie yang berada di sebuah kereta berkumpul bersama tim untuk merayakan keberhasilannya. Sekian pembahasan film kali ini, semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.